Selamat pagi, Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Pagi semuanya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah. Karena yang masih naramu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala Siaran Renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semua, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Titik Sulistiani, Pak Yusak, Ineke, Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus. Selamat pagi semuanya yang udah bergabung, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Titik Sulistiani. Yuk kita baca Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43, satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Amin. Tema kita pagi ini adalah berharga di mata Allah. Pernahkah Anda punya suatu barang yang tersia-sia? Padahal barang itu sangat berharga ya. Entah itu perhiasan, entah itu lukisan, entah itu benda-benda yang seharusnya diletakkan di tempat yang agung dan mulia, tetapi tergeletak di gudang saja ya. Nah, ada sebuah lukisan yang tergantung di sebuah rumah, terabaikan dan nyaris tak diperhatikan. Hingga suatu hari lukisan itu terjatuh. Ayo, siapa punya lukisan yang jatuh? Pak Gem punya ya? Punya lukisan 2 meter, 1,5 meter kali 80 jatuh, saudara. Untungnya gak ada orang di bawahnya. Nah, ketika lukisan itu dibawa untuk diperbaiki, dipugar karena ya rusak lah karena jatuh ya, maka sang pemugar lukisan itu menemukan fakta yang mengejutkan, yaitu bahwasanya lukisan itu mahakarya dari Rembrandt yang telah lama hilang. The Adoration of the Magi, penghormatan para Majus. Jadi lukisan itu menggambarkan orang Majus bertemu Yesus memberi persembahan ya. Selama ini orang mengira hanya salinannya yang masih ada, hanya kopi. Namun ternyata yang tergantung diam selama ini adalah karya asli. Nilainya pun melonjak seketika menjadi ratusan juta dolar. Wow. Tentunya bagi si pemilik itu baru ngeh ya, baru sadar bahwa ia sedang menggantung ratusan juta dolar di dindingnya. Alkitab memberi kita satu lagi tentang
suatu contoh yang bernilai tapi direndahkan, bahkan terlupakan. Melalui Nabi Yesaya yang diilhami oleh Roh Kudus, Allah menyampaikan kepada umatnya bahwa sekalipun mereka akan dibuang ke tempat penuh derita dan hina, mereka akan dibuang ke Babel ya, 70 tahun. Dia tetap menyertai mereka. Wow. Siapa yang hari-hari ini merasa terbuang ya, jauh dari Tuhan, merasa hina, merasa terinjak-injak, merasa diabaikan, yuk baca ini ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Luar biasa ya, Allah meyakinkan mereka. Bahkan nama-nama itu akan dipanggil sesuai nama ya. Jadi bukan hai anak-anakku, bukan. Hai Evi, hai Pak Kris, hai Viken, hai Pak Henry gitu ya. Dipanggil sesuai namanya. Karena apa? Kita ini kepunyaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah Allah meyakinkan mereka ya. Pagi ini pun Allah meyakinkan kita bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Engkau akan dipanggil menurut namamu ya. Ku panggil, engkau harus menjawab ya, ya, ya. Ku panggil ya, ya, ya. Jika Tuhan memanggil, jawablah ya. Ada satu lagu yang luar biasa ya. Sekalipun mereka, ayat 2 kita baca yuk. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Ada satu lagu, bila ku berjalan melalui api dan aku tidak akan dihanguskan, bila ku berjalan melalui air dan tidak akan dihanyutkan. Luar biasa ya. Melalui api dan air kita tidak apa-apa. Maka pagi hari ini bersukacitalah, bergembiralah. Karena apa? Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Maka melalui Yesus Kristus, Allah berjanji akan memulihkan semua orang yang disebutkan dengan nama Tuhan Yesus dan membawa mereka pulang kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka ia akan pulang kembali kepada Tuhannya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Suatu hari nanti Allah akan mengumpulkan semua orang kepunyaannya. Jadi domba-domba itu, domba-dombanya dikumpulkan, sedangkan kambing-kambing dipisahkan. Setiap orang adalah asli, bukan salinan. Jadi bukan fotokopi atau cloning ya. Setiap orang ini asli. Nah, Sang Pencipta menghargai kita karena kebaikan dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Dunia mungkin mengabaikan kita, tetapi Allah tidak pernah mengabaikan kita dan tidak akan pernah melakukannya. Oh, luar biasa ya. Semalam ada komsel dari Mujair 1. Mujair itu singkatan dari Pondok Mutiara, Pondok Jati, dan Sidokare. Nggak tahu kok bisa disingkat jadi Mujair. Sedangkan hari Senin, komsel daripada Mujair 2 ya. Ketua komselnya Pak Yusak. Kalau Mujair 1, ketua komselnya Bu Cindy. Nah, saya melihat karakter yang berbeda ya.
antara dua komsel ini. Jadi memang Tuhan mengelompokkan orang itu sesuai dengan karakternya ya, sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, di situ saya melihat bahwa setiap kesaksian, karena semua orang harus bersaksi, menunjuk kepada penyertaan Tuhan. Jadi mereka yang tokonya terpaksa tutup di Pasar Atom ya, CCMI, sampai harus menjual mobil, menjual perhiasan untuk bertahan membuka toko. Ternyata membuka toko itu membutuhkan effort dan biaya ya saudara ya. Benar ya Pak Gem? Iya. Pak Gem habis memperpanjang ya Iya. tokonya. Toko di pasar pun harus bayar saudara ya. Kalau lapak-lapak terbuka bayarnya harian ya. Iya. Tapi kalau ruko bayar tahunan ya. Bayar 3 tahun sekali juga, tiap hari bayar karcis juga. Jadi bayar karcis harian, juga bayar sewa ruko tahunan ya, 3 tahun sekali. Weekend Pak Henry juga bayarnya 3 bulan sekali ya, lebih pendek mana. Nah, kita pasti punya dana, pastikan punya dana untuk membayar ya. Kalau enggak ada dana, ya digembok. Ya, Ya kalau di pendapatan itu lebih kecil dari pengeluaran, akhirnya kita harus nomboi terus ya tiap bulan. Akhirnya ya nggak bisa dipertahankan lagi, ya harus ditutup. Nah, itu. Kalau sudah tidak ada dana untuk melanjutkan sewa, ya tentunya di closing ya. Terus saya pikir-pikir, oh makanya ya orang-orang itu banyak yang jualan di tepi embong, di tepi jalan ya, di tepi jalan raya. Karena apa? Tanpa bayar sewa. Tidak bayar sewa, hanya bayar kebersihan saja ya. Tapi tubuhnya harus sehat karena tertepa Angin. hujan, panas. Kalau tubuhnya tidak siap untuk bisa jualan, ya tidak bisa. Bisa masuk rumah sakit jauh lebih besar ABC. Biayanya lebih banyak lagi. Bener loh. Jadi kalau kita ini jualan di tepi embong, di tepi jalan itu, angin itu pasti ada lah ya. Walaupun tumbuh-tumbuhan tidak bergoyang ya. Tetapi angin itu atau hawa yang ditiupkan oleh kendaraan yang melintas, terlebih CO ya. Oh bisa tumbang, 2 hari bisa keroan ya. 1 hari aja bisa keroan. Jadi itu juga membutuhkan apa itu namanya, bayar harga ya. Baik pun yang gratis, baik pun yang harus bayar, semuanya harus bayar harga. Tetapi ingatlah bahwa kita ini juga berharga di mata Allah ya. Tuhan sudah membayar kita dengan lunas untuk menyelamatkan kita. Luar biasa ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang gratis gitu loh. Kelihatannya gratis ya. Di balik itu tetapi ada bayaran yang mahal. Jadi Tuhan ngomong, aku sudah membayar kamu mahal. Dengan apa? Dengan nyawaku. Wow. Kalau kita hanya bayar dengan duit, duitnya masih bisa dicari lagi. Cucu saya itu lucu ya. Kalau jalan selalu nemu duit. Berapa sen, berapa kadang-kadang mungkin koin setengah dolar lah, mungkin berapa lah, dikumpulin satu kaleng ya. Coba bayangkan ya, kalau cari uang itu walaupun tidak kerja tapi diluk aja. Sepanjang jalan raya itu kamu lihat ke bawah ya, kadang-kadang kamu bisa nemuin 200.000 loh ya. Ponaan atau sepupu ya, sepupu saya bilang, Cewi, hari ini aku menemukan uang katanya. Kok bisa? Iya, padahal dia tidak jalan kaki ya, dia naik sepeda motor. Berapa? 200.000 loh, cek ya. Pasti itu punya orang lah. Ini orang jatuh. Iya, tapi nggak ada yang maksudnya kembali lagi ke tempat dia gitu ya. Jadi dia cepet-cepet aja ambil kantongin. Dia sering loh menemukan uang bukan 1.000 2.000, ratusan saudara ya.
100, 200, ya hokinya dia lah, sebab dia baik hati juga ya, sering memberi gitu ya. Jadi tabur tuai, hukum tabur tuai. Nah, ya kalau orang ngomong aku cari uang itu bisa loh ternyata ya. Nggak bekerja tapi cari uang, tapi kadang-kadang ya nggak ada uang ya akhirnya berpuasa. Tetapi Tuhan ngomong, aku ini bekerja sampai hari ini. Tuhan ngomong gitu loh. Jadi kamu ini juga harus bekerja karena Tuhan bekerja kok ya. Jadi tidak ada orang nganggur terus dapat uang ceblok dari langit itu ya. Tiap hari Tuhan kan mengutari bumi ini. Jadi hari ini ayo kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin lah kita tidak dipelihara Tuhan ya. Pasti. Kalau engkau tidak bekerja karena keadaan tubuhmu, karena keadaan kesehatanmu, atau karena kamu sudah usia sehingga dipensiun, ya itu normal. Tetapi kalau engkau kuat terus tidak mau kerja, lah ini sih tidak normal ya. Kadang-kadang orang tua pun harus kerja ya. Ini orang tua ya sudah umur berapa masih kerja itu pagi dan sore ya. Coba bayangkan. Kadang-kadang kalau saya sih sudah tepar, sore tidak bisa kerja. Tetapi kadang-kadang Tuhan memberi kekuatan untuk dapat sore tetap melayani Tuhan. Siang kerja, sore melayani Tuhan. Itu kekuatan dari Tuhan Yesus. Jadi ayo kita sadari bahwa kita ini berharga di mata Allah, ditebus dengan nyawa, bukan dengan money ya, bukan dengan uang. Uang seberapapun tidak bisa bayar nyawa Yesus ya. Nyawa kita pun berharga di mata Allah. Makanya nyawa kita pun harus kembali kepada Sang Pemilik. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nanti nyawa kita akan serahkan ya. Tuhan itu ngomong apa? Aku serahkan nyawaku kepada Bapa. Tuhan yang memberikan nyawanya, bukan diambil ya, didodot gitu, bukan. Kalau kita ini ya Tuhan, ke dalam tanganmu lah ku serahkan nyawamu. Itu nanti kalau mau meninggal ya ngomong gitu. Siapa tahu nanti apa ya persiapanku kalau aku meninggal, aku pesan-pesan warisan buat anak-anakku. Ya itu so pasti kalau punya warisan, tapi kalau punya utang gimana? Anak-anaknya ya tentu tidak mau diwarisi utang gitu ya. Makanya bayar lunas, dilunasi loh Pak ya. Beres, pasti lunas, amin. Nah, kita berkata apa? Ya Tuhan, ke dalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku. Karena apa? Nyawa ini milik Tuhan, bukan milik iblis, bukan milik idol-idol yang lain, tetapi nyawa kita ini diberi oleh Tuhan. Adam dihembuskan nafas Tuhan, nismat hayim, dihembusi oleh Tuhan nafas, dan nafas itu akan dibawa kembali oleh Tuhan ya. Bila nafasmu wis entek, sudah entek wis gitu ya, nyawamu kembali kepada Tuhan, amin. Itu sesuatu yang indah loh, itu sesuatu yang spektakuler ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan bukan meninggalkan warisan, legacy, tetapi legacy iman kepada anak-anak kita ya. Kalau Anda mau mati terus sempat untuk memberkati anak-anak, menantu dan cucu yang kumpul di sekeliling tempat tidurmu ya. Terus di blessing, wow sungguh luar biasa. Itu saya melihat ceritanya sama Pak Diki ya, papai Pak Yusak ini ya. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak, orang tua pasti tetap untuk blessing, amin. Karena orang tua itu adalah ide dari Bapak di surga ya. Sebagai orang tua, sebagai Bapak di surga, tetap memberi blessing kepada kita setiap pagi. Rahmatnya selalu baru, selalu baru, selalu baru. Tidak ada barang bekas, tapi selalu baru yang diberikan Tuhan. Jadi minta ya nanti kalau mau mengakhiri hidup di dunia ini, mau mengembalikan nyawa kita kepada Tuhan, jangan lupa blessing anak-anakmu dulu ya, sehingga
iman yang diwariskan kepada anak-anak ini nanti juga memblessing cucu-cucu gitu ya. Oh, sungguh indah loh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sungguh indah, sangat indah, teramat indah. Jadi kalau Anda berjalan melalui api, engkau tidak akan Hangus. dihanguskan. Kalau engkau berjalan melalui air, tidak akan dihanyutkan. Amin. Karena engkau berharga di mata Allah, agung dan mulia. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, sehingga di dalam keadaan apapun Engkau tetap bersama kami. Karena kami mau melekat lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Kami sebagai sarang-Mu dan kami mau melekat pada pokok anggur, sehingga kami selalu mendapatkan nutrisi yang baik. Kami selalu dilindungi Tuhan ya. Tapi ya kami harus juga sarang-sarang kami yang nggak bersih harus dibersihkan ya. Semuanya itu harus mengalami suatu proses untuk menuju kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini kurang enak badan atau sakit. Tuhan, tolonglah mereka, teristimewa pasrah usia emas. Dan juga yang masih dalam penyembuhan, proses penyembuhan, Tuhan, berkatilah mereka. Sehingga mereka bisa merayakan Natal bersama-sama lingkungan kehidupan mereka, family, dan gereja mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, Amin. amin. Terima kasih Bu Reni, Pak Fran, Pak Martin, Taihutu, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, CCMI, Pak Simeon, Bu Simeon, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Mei, Bu Ruli, Pak Yusak, Bu Ineke. Sampai ketemu besok, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Mereka yang tidak saya sebutkan karena tidak tertulis, baik nanti siang maupun nanti malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Haleluya.